menggunakan teorema Green ya. Jadi kalau Anda lihat atau kalian lihat terkait dengan teorema Green itu menyatakan bahwa integral tertutup ya, kurva tertutup integral f dot dr dari kurva tertutup C itu sama dengan double integral pada daerah R dengan fungsinya jadi curl ya. Jadi saya tulis saja ini saya copy aja, ngapain saya bikin lagi. Sorry, suara dangdutannya kedengeran banget nggak sih? Nggak kedengeran kok, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya malu bener loh. Tapi saya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Namanya juga sesama warga kan nggak boleh saling ini ya. Ya ini teorema Green menyatakan begini ya. Ini saya oke. Nah, dan kita tahu bahwa curl f itu adalah n ya, kita tulis dulu ya. Sebelumnya kita tulis dulu. Dari soal diketahui bahwa m-nya itu kan yang ini ya, m. Ini m. Dan n-nya itu yang sebelahnya. Sebelah n. Oke. Terus kita tahu bahwa curl f ya, karena kita butuh curl f di sini. Kita tahu bahwa curl f itu sama dengan oke. F sama dengan apa? Nx ya, min my ya. Iya Pak. Oke, nah berarti ini artinya adalah turunan parsial yang n terhadap x, yang ini parsial n terhadap y. Jadi kita membutuhkan nx dan ny, dan kita dapat maka nx-nya apa? Nx-nya berarti 6 min 3 kuadrat. Ya. Oke, kelihatannya udah jago semua nih. Dan y-nya apa? Gaya kuadrat. Gaya kuadrat min 6. Oke, kayaknya udah keren sih. Ya udah, kalau udah dapat gini tinggal kita masukkan ya ke dalam integral ini. Kita copy aja ini. Sehingga ini sama dengan kita copy lagi, ini kita hapus ya. Di 6 kita langsung pelan-pelan aja deh. 6 min, kemarin ada yang nanya juga ini, 6 3x kuadrat 32 dikurang langsung ya. Ya kan, langsung aja ya, nggak usah pakai kurung lagi ya, biar tidak terlalu banyak kurung ya. 3y kuadrat ditambah ya. Ya, oke, jadi biar langsung gitu. Oke, terus ya udah disederhanakan, ini sama dengan apa? Saya copy aja ini. Jadi 12 ya. 12 ya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk jawaban yang A sampai sini aja, karena yang diminta itu kan apa?
menentukan aja gitu, menentukan kurva tertutup sederhana C di mana si integral tertutup integral pada kurva tertutup C dr itu orientasinya positif dan akan memiliki nilai positif yang terbesar. Jadi kita sampai sini udah cukup sebenarnya, tinggal kasih penjelasan sih ya, kasih penjelasan. Jadi kita diminta menentukan apa tadi, nilai positif terbesar ya, nilai positif terbesar dari integral di atas. Oke. Nah, kalau kita diminta seperti itu, berarti ya kita harus jelaskan. Oke, penjelasannya kira-kira gimana? Supaya dia terbesar, kita analisis fungsi yang di dalam ini. Ya. Perhatikan fungsi yang ini. Di mana dia akan lebih besar dari 0 jika tiga ini kita lihat sini. Kan ini kan 12 dikurang 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat ya. Dan kita tahu ini sebenarnya bisa kita sederhanakan sih. Tapi kita ingin dia maksimal atau bernilai positif terbesar, maka tentu dia harus kurang dari 12 karena 12 itu sebagai penentu utama nih. Artinya yang mengurangi 12-nya itu harus kecil, ya kan? Berarti kalau gitu paling tidak dia harus 3x kuadrat ya, ditambah 3y kuadratnya itu harus paling tidak ini. Nah gitu, sehingga kalau ketika dia sama dengan 12 berarti kan 0 ya, berarti 0. Tapi kalau semakin kecil atau kurang dari 12 maka nilainya akan semakin besar. Jadi ini logika pertamanya sih ini. Oke. Bisa diterima nggak penjelasannya? Bisa diterima nggak penjelasan ini? Bisa, Pak. Ya, jadi logikanya karena 12 ini dikurangi oleh dua orang ini nih, maka si yang ngurangin ini kalau nilai fungsinya mau besar ya harus lebih kecil dari 12. Kalau dia sama dengan 12 kan 0 gitu ya. Logikanya itu. Nah, berarti di sini kita sudah punya yang namanya disk. Sebenarnya ini disk ya, kalau kalian ingat atau kalian baca-baca. Jadi perhatikan lagi ya. Saya sering nulis perhatikan karena memang kita harus memperhatikan. Perhatikan ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan ini menjadi, dapat disederhanakan menjadi ya sama-sama dibagi 3 semua kan, jadinya x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 4 ya, atau kita buat juga kuadrat. Jadi kita tahu kalau ini sama dengan dia lingkaran, tapi kalau dia bentuknya seperti ini adalah disk ya, dapat disederhanakan menjadi x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 kuadrat yang disebut dengan disk atau cakram atau piringan gitu ya, yang intinya dia dalamnya itu penuh gitu. Kalau kita pernah lihat ya, kita pasti semua pernah lihat kalau kita punya disk CD katakanlah, dia itu ada isinya. Kalau lingkaran kan dia kosong gitu ya. Disebut dengan disk atau cakram ini atau piringan dengan jari-jari 2 ya, karena memang di sini 2 kuadrat itu.
Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau diperhati apa, mau ditanyakan atau apa gitu. Bapak, saya mau tanya dong. Ya, oke. Kalau misalnya pakai P sama Q sama aja apa beda, Pak? Oh, kamu lihat yang di buku Stewart ya? Boleh, nggak ada masalah. Kan saya udah pernah bilang bahwa di beberapa buku itu masing-masing ada yang menggunakan huruf yang berbeda gitu. Jadi kita nggak usah khawatir selama bentuk atau apa ya istilahnya ya. Ya selama ya tidak merubah apapun. Jadi kamu mau pakai P, Q, M, N dan seterusnya boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Ya, Begitu makasih, Humaira. Pak. Sama-sama Humaira. Yang lain mungkin oke ya. Jadi sekarang kita sudah punya disk ya, jari-jarinya dua. Oke. Ini artinya apa? Berarti kita akan melakukannya dalam koordinat polar. Jadi ingat ketika kita mendapati sebuah daerah yang berbentuk lingkaran, maka ada baiknya kita akan integrasikan menggunakan koordinat polar, di mana koordinat polar itu adalah RDR DT ya, ingat ya. Jadi dari dx dy kita bisa convert, kita bisa rubah menjadi koordinat polar dengan notasi RDR d theta. Nah, tadi kan diminta orientasinya ya. Jadi kalau kita pahami ketika si C ini tertutup, kita akan dapati apakah arah dari si C ini. Apakah searah jarum jam, apakah berlawanan jarum jam. Tapi karena yang diminta adalah positif, maka jawabannya arahnya kemana? Saya mau tanya dulu. Ya. Tadi yang di soal dimintanya orientasi positif ya. Berarti saya Searah mau tanya. jarum jam. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Baik, karena saya mau jelaskan biar kita semua sadar, ingat lah gitu maksudnya. Jadi kalau dalam permasalahan kita yang kita pelajari saat ini, ketika disebut positif itu dia orientasinya justru berlawanan dengan arah jarum jam. Sebenarnya kalau Anda ingat pelajaran trigonometri, mengapa sudut itu arahnya ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam gitu maksud saya. Jadi misalkan mulai dari 0, 30, 45 kan ke kiri ya. Justru kalau ke kanan atau searah jarum jam dia negatif. Ingat nggak? Atau belum pernah ya, lihat? Belum ya? Belum, Pak. Oke, jadi saya jelasin aja. Jadi kalau kalian ingat trigonometri bahwa pada kuadran 1 sampai 4 ketika sudutnya kita hitung atau kita tentukan, dia akan mengarahnya justru ke kiri. Mulai menghitungnya mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat itu ke arah ke kiri gitu. Makanya ketika sin 30 dia nilainya positif. Tapi ketika sin min 30 berarti arahnya justru dia searah dengan jarum jam, makanya negatif. Gitu ya. Ya diingat-ingat aja bahwa arah dari sudut itu selalu berlawanan dengan arah jarum jam kalau dia mau positif gitu. Ingatnya itu aja. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan di sini jadi si daerah kita nyebutnya R ya di sini ya. Dan kita ada D. Jadi kita punya R dan D nih. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini kita punya R ya. Dan kita punya D atau disk. Jadi kalau gitu kita bisa tuliskan di sini. Jadi kita akan logikanya gitu ya, intuisinya kita akan mendapati ini saya tulis lagi tadi sebelumnya, sorry ya, karena orientasi yang diminta positif ya, orientasinya positif lah gitu ya, saya singkat saja positif, maka
cakram ini ya, saya kasih tanda formula di sini huruf D ya, huruf D supaya Anda, karena orientasinya positif kurvanya, maka D berarahnya gitu ya dengan jarum jam. Oke. Dan kita jadi ya, dan atau jadi kita akan mendapati bahwa integral akan bernilai maksimum ketika R sama dengan D. Oke. R sama dengan D. Jadi R itu area atau daerah dari si kurvanya, sementara D ini adalah disknya gitu ya, atau cakramnya atau piringannya gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ini jawaban yang A itu begini aja, karena dia tidak meminta dihitung sebenarnya, dia hanya mau minta penjelasan kapan si integral ini memiliki nilai positif terbesar. Ya, ketika f-nya atau fungsi vektor atau medan vektornya adalah ini, dan ada kurva tertutup sederhana c-nya gitu kan, ya kita diminta kapan integral itu akan memiliki nilai terbesar dan positif, dan diminta juga dengan orientasi yang positif. Oke, kalau tidak yang ditanyakan saya lanjut. Kalau ada silahkan. Masuk akal nggak kira-kira penjelasannya ini? Kita bisa discuss di sini. Jadi dari curl ya, dari curl f itu kita punya fungsi ini. Kemudian kita diminta untuk menganalisis kapan dia akan bernilai maksimum atau terbesar, ya ketika tentu saja pengurangnya akan lebih kecil dari 12 ya. Kalau D sama dengan 12 berarti ya 0 gitu. Tentu itu tidak mungkin sih sebenarnya. Itu artinya si fungsi curl f-nya itu ya akan bernilai negatif gitu. Terus setelah kita analisis ternyata ini yang mungkin terjadi, kemudian disederhanakan, dan kita tahu persamaan seperti ini kita sebut sebagai disk atau cakram atau piringan. Dengan jari-jarinya ya kita lihat ini dua ya, jari-jarinya. Oke. Dan si kurvanya itu berorientasi positif, artinya berlawanan dengan arah jarum jam, maka si D-nya juga arahnya berlawanan dengan jarum jam. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mereka akan maksimum nih si integral ini ketika si R-nya akan sama dengan D. Artinya si R misalkan ini, maka si D-nya juga akan sama gitu ya dengan si R. Oke, kalau tidak ada yang ditanya berarti udah ngerti semua ya. Oke. Mudah-mudahan ngerti semua nih. Jadi ini jawaban yang A sebenarnya. Saya mau itu A. Nah, sekarang kita masuk yang B. Nah, karena kita sudah punya penjelasan nilai terbesar dari bagian A, kita tinggal hitung sekarang. Pada bagian B berarti nilai terbesarnya adalah ya, kita tinggal hitung aja. Tapi ada tapinya ya, kita belum punya batas, jadi kita harus cari batasnya. Dan biasanya yang agak tersulit ya, bahkan tersulit menentukan batas gitu. Oke, ada yang chatting, ada masalah apa ini? Izin ke toilet. Oh iya, itu DJ, jangan sambil nge-DJ tapi ya. Oke. Jadi nilai terbesar sekarang kita tinggal hitung integral ini. Tapi ini belum ada batas. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mendapati area atau daerahnya itu berupa lingkaran, lebih baik kita convert atau kita rubah menjadi dr ya, dengan variabel r dan theta. Dan kita tahu bahwa r-nya sudah jelas ya. Jadi
karena kita tahu bahwa jari-jarinya dua ya, jari-jari si disk ya maksudnya ya, bahwa jari-jari disk adalah dua, artinya batas R mulai dari 0 sampai 2. Saya kira ini cukup masuk akal ya, karena R-nya sudah diketahui dalam perhitungan. Oke. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali nih ketika kita menentukan batas pada kasus ini ya. Nah, sekarang tinggal tetanya. Teta juga kita tahu ya. Dan kita juga tahu bahwa si disk itu berputar ya dari 0 derajat dan kembali lagi ke 0. Artinya apa? Karena disk berputar dari 0 derajat ya, dan kembali lagi ke asal, maka batas theta mulai dari 0 sampai berapa? Kalau balik lagi atau lingkaran penuh kan, kalau setengah lingkaran kan itu V, berarti kalau balik lagi 2V ya. Oke, kira nggak ada masalah nih kalau sudah sampai sejauh ini. Tinggal kita convert, ingat bahwa dx dy itu akan sama dengan r dr d theta. Oke, k integral ini kita tinggal ganti dx dy nya dengan r dr d theta. Ini saya tulisnya dengan batasnya sekaligus ya, supaya jelas ya, supaya langsung. Jadi saya isikan dulu yang tetanya di luar ya, 0 sampai 2V ya, sampai 2V, lalu R nya tadi 0 sampai 2 kan, 0 sampai 2 untuk R nya, dan kita tinggal masukkan si fungsi ini. Dan kita tahu bahwa ini bisa kita break ya, kita sederhanakan. Oke, saya tulis dulu sebentar. Jadi kita tulis dulu ini ya, ini R dr dan ini kayaknya integralnya supaya pas. Ini R dr, ini udah RDR nya disebut RDR, ini D theta ya. Oke, nah kan ini variabelnya yang ini masih XY ya, ini nggak miring ya, ini masih XY, sementara kita integralnya sudah RDR D theta, makanya ini kita harus rubah nih supaya bisa kita integralkan. Perhatikan, jadi saya coba sejelas mungkin bahwa 12 min 3 ya, ini saya bisa rubah gini lah, 3 nya keluar, ini x kuadrat ya ditambah y kuadrat. Oke, dimana x pangkat 2 tambah y pangkat 2 itu sama dengan r kuadrat ya, kita tahu kan lingkaran. Maka ini kita tinggal ganti dengan r yang ininya nih, yang x kuadrat plus y kuadrat ya. Kita ganti dengan r kuadrat. Oke, gitu ya. Sekarang nggak ada masalah nih, atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
Kita lanjut ya, sehingga yang ini kita bisa tuliskan lagi sekarang cuman dalam variabel yang ini 12 min 3R ya, min 3R keluar. Ini saya tinggal hapus. Nah udah, ini kemudian kalikan R nya jadi 12R dikurang 3R kuadrat ya. Jadi saya tinggal tulisan di sampingnya aja lah, sama dengan copy paste 12R dikurang 3R pangkat 3. Aduh, kok perut saya jadi lapar ya, aneh juga nih. Oke, sampai sini saya kira udah bisa dipahami ya, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau nanya ya? Halo? Pak, Ya, Lazu. itu kalau yang di sesi 9.1 itu X-nya A cos theta itu kenapa, Pak? X-nya A cos A theta. cos theta. Oh iya. Jadi itu convert ya dari koordinat rectangle atau persegi panjang ke polar. Sebenarnya kamu juga bisa sih melakukan hal ini, hal itu yang kamu maksud di sini, dengan mengganti X-nya itu sama dengan dua berarti R-nya 2 ya, 2 cos theta gitu, boleh-boleh aja 2 cos theta. Jadi kamu bisa ganti ya, kamu bisa ganti X-nya sama dengan ya, kalau kamu mau begini, saya coba ya. Saya sih belum coba, tapi kalau kamu mau, karena mungkin kamu jawabnya begitu ya, enggak? Ya saya jawab X-nya A, Y-nya 0, terus saya masukin. Oke, jadi gini. Misalkan kita gunakan X sama dengan R cos theta ya, dan ini kan konversi dari koordinat persegi panjang ke polar ya, R sin theta gini ya, misalkan gini ya, tapi kita tahu bahwa R-nya itu 2, jadi kita bisa ganti 2 ya. Tapi karena R sama dengan 2, maka ya ini kita ganti aja, maka kita ganti R-nya, kita ganti 2 gitu maksudnya. Ini 2, ini 2, ini 2. Nah, udah kan? Terus substitusi deh ke sini. Ke sini boleh, ke sini boleh, sama aja sih. Mungkin pakai yang ini lebih enak. Dan kemudian substitusikan ke sini gitu. Kita peroleh apa nih? Ya masukin jadi 4 ya, 4 cos kuadrat ya, 4 cos kuadrat ditambah 4 yang ini ya, sin kuadrat. Dan kita tahu bahwa sin kuadrat theta plus kuadrat sin kuadrat theta ditambah cosinus kuadrat theta itu sama dengan 1, identitas kan. Jadi sin kuadrat theta plus kuadrat theta itu jadi 1 gitu. Atau kalau kamu tidak mau ganti, si 2-nya ini masih tetap R ya, karena kita ingin dia variabelnya dalam R, kita rubah jadi konstanta karena si R-nya itu sudah ada batasnya. Jadi kita bisa nggak usah diapa-apain ya, karena R sama dengan R aja gitu, biarin aja, maka ini tetap R, dan itu akan menemukan bentuk yang sama dengan yang di atas. Jadi ini sama juga R kuadrat jadinya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Apa diuraikan lagi?
Oke. Saya khawatir time consuming banget gitu sebenarnya. Tapi saya buat kamu apa sih yang enggak ya? Iya. Pak, makasih. Jadi ini saya kita ganti ya sekarang yang kita ganti sekarang yang 12. Oke, ini saya tetap tulis dulu sih supaya enggak ini ya. Diperoleh di sini diperolehnya ya. Saya copy aja yang itu. Peroleh ini sama dengan jadi R kuadrat ya kan, R kuadrat cos kuadrat theta ya, sorry. Oke, lalu di sininya R kuadrat sin theta ya, kuadrat juga tapi oke, kuadrat ya. Oke, sampai sini oke nggak? Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Ah, paham ya? Paham. Ya, kalau nggak paham mau makan wafer bolu lagi, saya lapar saya nih. Oke, ini direkam padahal, waduh, saya jadi malu. Oke, jadi ini kita tulis lagi di 12 min 3. Nah, ini kan bisa diuraikan yang ini ya. Sama-sama R kuadratnya dikeluarkan, jadi kita tulis di luar aja sih sebenarnya. R pangkat 2. Terus dalamnya ya cos ya ini ya kan, cos kuadrat theta ditambah itu kan 1 ya, benar nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke itu juga, ke sini juga gitu. Jadi ini kita akan dapati ini semua atau sampai sini aja ya. Itu sama dengan 12 dikurang 3R kuadrat kali 1. Ya udah biarin aja gitu. Gitu sih. Jadi kamu bisa lakukan dengan apa ya istilahnya ya. Ya pilihan aja itu. Pilihan aja. Kita bisa langsung lihat karena dia lingkaran, atau kamu bisa coba convert dengan koordinat polar secara seperti diuraikan seperti ini, itu hasilnya akan sama-sama 12 min 3R kuadrat sama ya. Jadi sama. Ya. Ya. Anak saya resen. Oh, mati ya? Mati kah? Oh iya. Habis baterainya. Oke. Tadi kita sampai sini jadi sama aja ya, akan diperoleh, saya tulis lagi aja ya, akan diperoleh hasil yang sama, yaitu nih. Jadi kita tinggal sekarang integralkan. Jadi kalau sampai sini kita udah bisa menebak jawabannya. Ini kan 12/2 6 ya, 6R kuadrat ya. Jadi kita tulis dulu integral dalam, supaya kamu nggak bingung. Saya sarankan sih ya pelan-pelan, tapi kalau udah mahir sih nggak apa-apa ya, supaya efektif efisien aja sebenarnya. Ini kan sama juga, kamu bisa buat ini batasnya 0 ya sampai 2 ya. Terus si ininya kita integralkan kan, jadi langsung aja ini ya. Saya nggak ini 12 bagi 2 6 ya, 6R pangkat 2 dikurang 3/4 ya, R Iya, Pak. pangkat 4 ya. Oke, dan ini kita tahu jawabannya berapa, karena kan yang bawahnya 0, jadi langsung 2 pangkat 2 4 kali 6 24 kan, ya kan. Iya, Pak. Ya, dikurangi berapa, 12 ya, 2 pangkat 4 kan 32 bener ya. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 16. Iya, 16 ya. 16 bagi 4 kali 3 12. Jadi 24 dikurang 12 ya. 24 kurang 12 itu sama dengan ya 12. Oke, sekarang kita hitung integral luar. Integral luarnya kan yang ini. Ini sebenarnya kita udah tahu sih integral luarnya itu, tanpa kita perlu lakukan integrasi, kita tahu itu jawabannya 2V. Jadi nggak apa-apa lah, buat kamu saya hitung ulang lagi. Oke, saya seneng supaya kamu pada pinter gitu.
Jadi kalau kayak gini kan kita udah tahu nih ya, integral d theta ya theta lah. Berarti eh, ini 0 sampai 2pi, 2pi, terus ininya adalah 12 theta. Dan sama juga dengan 12 kali 2pi, 24pi. Karena 12 kali 0 kan 0, jadi nggak usah dihitung lagi. Ya udah selesai sampai sini untuk yang masalah sesi 9. Oke. Oke ya. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya masih pada pusing, saya ngeliat kalian mukanya masih pada ngeblank gitu, takutnya khawatir lah. Saya khawatir kamu belum paham gitu. Berarti harus dicari R-nya dulu ya Pak, kuncinya ya Pak? Ya intinya sih batas nih. Oh iya, nanti izin ke toilet. Ya, jadi setelah kamu menentukan fungsi yang akan diintegralkan, tugas berikutnya adalah kamu menentukan batas atau bounds atau boundary, batas-batas dari setiap variabel. Kalau gini, pertanyaan bagusnya gini sebenarnya, bisa nggak kalau kita mengintegrasikan ini dalam variabel x dan y? Gitu pertanyaannya. Ya mungkin bisa ya, tapi saya nggak mau coba karena memang agak rumit. Kalau kita dapati lingkaran itu akan sangat mudah sekali, karena lingkaran itu yang dilihat jari-jari dan pasti sudutnya, ya sudut yang dibentuknya gitu. Udah pasti kalau lingkaran sudutnya paling mudah 0 sampai 2pi gitu, udah paling gampang banget kalau udah sampai ketemu di sini. Oke, jadi kuncinya kita lihat R dan tetanya. Tapi kalau lingkaran udah pasti mudah sih insya Allah ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti ini udah fix, clear. Kita lanjut ke sesi yang ke-10 untuk hari ini, yaitu integral. Kalian sudah memahami terlebih dahulu integral rangkap 2 ya, atau integral rangkap 1. Kalau rangkap 1 nggak ada ya, integral 1 aja. Integral aja, nggak pakai rangkap ya. Jadi itu sih kuncinya. Sebenarnya prinsipnya sama saja, mulai dari yang fungsi 1 pengubah variabel, fungsi 2 pengubah variabel, 2 variabel, fungsi pengubah 3 variabel, itu prinsipnya sama. Sama-sama semuanya mulai dari aproksimasi, sama-sama semuanya mulai dari partisi, sama-sama semuanya menggunakan partisi hingga dan menggunakan limit gitu. Dan kalau Anda kalian sudah memahami itu, insya Allah nggak ada kesulitan memahami ini ya. Mungkin hanya bagaimana menggambarkannya, makanya saya arahkan kalian menggunakan Octave. Yang pertama, Octave itu gratis. Yang kedua, ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan MATLAB ya. Kalau MATLAB itu ukuran besar, terus kalau kita running dengan PC seperti komputer saya yang pas-pasan ini, dia akan slowly tapi not sure. Kalau slowly but sure sih boleh-boleh aja, tapi slowly not sure itu luar biasa tuh ya. Makanya Octave itu saya sudah uji, ternyata runningnya bagus gitu, tidak mengganggu, dan tampilan serta sintaknya tidak jauh berbeda dengan MATLAB. Oke, kita lanjut untuk memahami bagaimana integral rangkap 3 ini bekerja atau terbentuk. Kita lihat contoh ini ya, supaya kita bisa pahami bareng-bareng. Jadi misalkan diberikan daerah dalam ruang 3 dimensi antara dua buah paraboloid, yaitu z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan z sama dengan 4 min x kuadrat dikurang y kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan volume yang terbentuk oleh atau yang dibatasi oleh dua paraboloid tersebut. Tentu kita akan ngebayangin gitu ya, daerahnya seperti apa, atau kita bisa membayangin z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat itu seperti apa, karena kita akan kesulitan membuat sketsanya gitu ya. Oleh karenanya saya menyarankan kalian menggambarkan terlebih dahulu, tentu gambarnya menggunakan alat bantu Octave ini ya. Jadi saya mau share screen secara utuh, saya stop dulu supaya si Octave-nya kelihatan juga. Ini mohon maaf nih, di tetangga saya sekali lagi tuh lagi dangdutan, lagi nikahan gitu. Pusing kepala saya bener. Mohon maaf banget ya, supaya kalian tidak merasa kecewa gitu sama saya. Nggak kedengeran kok Pak. Ya kalau saya sih kedengeran banget Axel. Jadi si suara tuh masuk kayaknya ke kuping, padahal
jauh gitu sebenarnya. Oke, apa, saya share screen secara keseluruhan ya supaya kelihatan ya. Saya share screen secara keseluruhan. Ini sudah ada apa namanya, oktavnya di sini. Ini foto kamu saya hide dulu ya supaya nggak menghalangi. Kemudian ini materinya saya bagi dua seperti ini supaya kelihatan dua-duanya. Sudah kelihatan semua ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih loh. Daripada diam aja kan kagak enak saya. Seperti ngomong di ruang kosong banget. Oke, sekarang gini. Yang pertama, ini sih sebenarnya udah hasil ya. Tapi saya kepengen kamu lihat sintaks ini. Sintaks inilah yang membentuk gambar tadi. Nah, bagaimana sih menggunakan oktav? Saya mau jelaskan sedikit sintaks-sintaks di sini ya. Jadi, ini maksudnya adalah koordinat XY ya. Pada sumbu X dan sumbu Y itu kita mau batasin intervalnya dari mana sampai mana gitu. Kalau kalian lihat di sini ada tanda titik 2 ya. Ada tanda titik 2 dari sini sampai sini. Nah, kemudian koma. Berarti ini miliknya si sumbu X. Dan kalian bisa ganti-ganti min 1,4 ini dengan angka berapapun. 1,4 ini dengan angka berapapun bebas ya. Saya cuma pengen lihat gambarnya lebih fokus, saya batasin di sini. Nah, angka di antara min 1,4 dan 1,4 ini menandakan segmen ya, atau kalau Anda lihat di penggaris itu ada yang garis-garis kecil gitu. Dia pembeda atau selisih-selisih di antara garis-garis, di antara interval gitu ya, di antara dua buah angka gitu. Nah, 0,0 ini cukup kecil ya, sehingga gambarnya nanti akan terlihat lebih jelas gitu. Kalian bisa aja tidak menggunakan ini sih, tapi mungkin gambarnya akan berbeda. Kita akan coba-coba sih nanti ya, bagaimana hasilnya. Sementara untuk yang ini saya warnain saja, mungkin ini warna merah, ini miliknya si X, ini miliknya si Y, yang ini. Ya, ini miliknya si Y, saya warnain biru misalkan. Kemudian yang 50 di sini ini adalah banyaknya segmen atau grid atau petak-petak ya. Kalau kalian lihat di gambar ini tuh terdiri dari petak-petak kecil gitu, kotak-kotak kecil di sini nih. Ya, kayak sisik ular lah gitu. Nah, itu kalau kita buat 100 dia makin kecil-kecil lagi gitu. Makin kecil-kecil. Oke ya, kita tuliskan dulu. Jadi sekali lagi ini adalah menjelaskan koordinat untuk sumbu X dan sumbu Y dari mana ke mana. Sementara mesh grid ini adalah petak-petak yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat nih ada petak-petak kecil di sini nih. Nah, itu grid ya, sama aja sebenarnya kalau kita lihat di Excel atau di Word juga ada si grid ya. Kalau Anda lihat-lihat di sini Anda bisa tunjuk show grid lines gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu sama aja grid ya, sama nih. Tapi kita kan nggak perlu entah malah pusing. Nah, sekarang kita ketikkan, tapi karena saya sudah punya di sini, saya nggak mau ngetik lagi biar efektif efisien. Saya tinggal copy aja dari sintaknya nih, saya copy lalu saya pastekan di sini. Dan jangan lupa semikolon atau titik koma ini untuk tidak dieksekusi, si sintaknya ini tidak dieksekusi, jadi dia dianggap sebagai data yang disimpan. Itu enter ya. Itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Cukup jelas kali ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan definisikan paraboloidnya. Karena keduanya sama-sama Z, jadi saya harus Z-nya harus saya bedakan ya. Kita sebut saja ini Z1, Z2, atau terserah sih, mau ini yang Z1 boleh-boleh aja, ini Z2 boleh, atau sebaliknya boleh. Itu hanya untuk membedakan saja, karena nanti programnya bingung kalau sama-sama Z ada dua fungsi gitu. Jadi ini saya copy juga sama untuk efisiensi dan efektivitas. Nah, saya mau jelaskan sedikit di sini. Kalau kalian lihat di situ ada tanda titik ya. Kalau saya tidak menggunakan titik itu akan salah nih. Ini kalau saya
eksekusi dia nggak bermasalah, tapi kalau titiknya dihilangin nih misalkan di sini, dia akan bermasalah, dia nggak mau meneruskan perintah kita gitu. Jadi programnya nggak mau nurut sama kita kalau dia tidak dikasih titik. Dan titik ini menandakan operasi, 3 operasi ya, ada perkalian, perpangkatan, dan pembagian. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan kita tidak perlu titik ya. Jadi ini seperti ini, plus ini tidak ada titik. Oke, jadi ini menunjukkan x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk yang Z2 kita juga tinggal copy aja karena sudah ada sintaknya. Pastikan sini, enter. Dan perhatikan juga sama ya ini ya. Dan ini sengaja sebenarnya kalian bisa aja ngikutin seperti yang ada di soal. Jadi saya bisa ketikkan gini misalkan. Ini min ya, ini min tanpa tanda kurung, boleh-boleh aja sih sebenarnya, nggak ada yang larang ya. Sama, ini maknanya sama. Si program udah ngerti juga kok, dia pintar juga program Octave-nya nih. Ini sama aja sebenarnya. Nah kemudian langkah selanjutnya ya kita tinggal menggambarkan si paraboloid yang pertama dulu mungkin ya, yaitu dengan instruksinya surf C. Kalau kalian ingat kontur ya, waktu itu kita sudah sempat membahas kontur. Nah ini kontur itu seperti yang ini nih, ada gelombang ya, ada seperti lingkaran-lingkaran banyak. Itu kontur berikut level-levelnya kalau Anda masih ingat, kalau kalian masih ingat. Oke. Nah jadi surf itu instruksi untuk menampilkan permukaan. Kalian bisa juga menggunakan fungsi mesh sebenarnya, mesh bisa, tapi dia tampilannya agak beda warnanya, terus petak-petaknya agak beda gitu. Kalau surf itu ya tampilannya seperti ini, biru kuning gitu ya. Nah ini karena kita mau eksekusi, kita tidak kasih tanda semikolon atau titik koma, jadi biar dia langsung muncul gambarnya. Jadi kita enter. Oke. Nah ini dia ya, kalau kita perhatikan ya sama kan. Oke, jadi ini permukaan dari Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dengan level konturnya. Oke, saya kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Biar saya agak istirahat dikit suaranya. Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada. Tapi pada memperhatikan semua nggak sih? Saya kok agak curiga ya, pada diam-diam semua. Iya Pak, perhatiin. Takutnya gini loh, salah satu saya tadi diajarin nih harus nyala semua videonya sebenarnya, supaya saya tahu apa yang kalian kerjakan gitu sih. Tapi ini banyak mati nih, supaya hidup gimana caranya ya? Videonya hidup, supaya videonya hidup gimana caranya? Oh, Salma udah ngidupin tuh. Coba. Oh dari kamu ya. Ya udah kamu yang hidupin coba deh. Itu salah satu instruksi atau itu ya peraturan dari tadi saya dapat pekerti itu, kita ternyata harus nyalain video guys, supaya kalian bisa juga terlihat sedang ngapain, lagi apa, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Kelihatan semua gitu. Tuh kelihatan tuh muka-mukanya tuh ya. Oke, tapi ada yang belum nyalain sih ya, nggak tahu kenapa. Mungkin masalah sinyal ya. Atau jangan-jangan tidur, itu yang dikhawatirkan, tidur gitu. Jadi naruh nama doang, terus dia kemana, main-main gitu. Kita nggak tahu dia lagi ngapain. Tapi ya mudah-mudahan sih mengikuti dengan baik ya. Ya udah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Jadi di sini kita ingin gambarkan lagi paraboloid yang satu lagi. Nah, kalau untuk menggambarkan dua buah paraboloid atau 3 atau lebih malah gitu ya, kita harus menginstruksikan si programnya itu dengan hold on, artinya suruh nunggu gitu. Jadi si frame figure ini tetap dengan gambar yang satu dengan yang lainnya tampil bersamaan. Jadi kita bisa ketikkan hold on di situ, di sini ya, di Octave, hold on. Kemudian enter ya, karena kita mau eksekusi tidak dipakai semikolon, jadi kita enter. Artinya si
figur ini nanti bisa menampung dua paraboloid yang kita maksud. Nah, yang Z2-nya kan ingin kita gambarkan, kita tinggal enaknya sebenarnya kita tinggal gini ya. Nah, ini saya tinggal pencet panah nih ya, panah ke atas. Di sini saya bisa istilahnya memanggil ya sintak-sintak yang sudah saya tuliskan gitu. Nih, saya ganti Z2 lalu enter. Nah, jadi kita sudah dapat gambar yang sama dengan yang ada di file ini. Terus tinggal kita kasih keterangan, kita kasih nama sumbunya juga ya. Ini kita belum dapat nama sumbunya, X yang mana, Y yang mana. Kalau Z sih pasti yang ini sih, tapi X sama Y nya kadang suka kelewat. Jadi kita kasih instruksi untuk melabelkan sumbu itu dengan sintak atau script yang seperti ini. X label, Y label, Z label. Nah, kebetulan saya sering menggunakan itu, jadi saya tinggal klik yang ada di sini. Ini adalah historinya ya gitu ya. Saya pernah melakukan apa saja di sini, saya direkam. Saya berbuat salah ada di sini, saya benar ada di sini. Ini comment history. Ini saya tinggal klik saja X label untuk menyatakan label sumbu X dan kita lihat sudah ada ya. Kemudian Y label untuk menyatakan nama sumbu Y. Oke, ini sudah muncul. Dan sumbu Z label ya, dalam kurung kutip 2 Z kutip 2 tutup kurung semikolon. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya, udah pernah ngerti semua berarti ya. Kayaknya udah pernah ngerti semua, jadi saya lanjut aja. Saya kepengen sih ada yang nanya gitu. Oke, di sini kita mulai mendapatkan gambaran bahwa daerah yang dimaksud ini adalah ya seperti kerang ya, atau seperti dorayaki, atau seperti kue-kue apa gitulah ya. Saya nggak tahu nebut namanya nih. Tapi ya beginilah gambar benda yang dimaksud atau daerah yang dimaksud. Jadi ini solid ya, kalau memang mau dicari solid. Karena kita diminta mencari volume, berarti solid, tidak ada lubang di dalamnya. Nah, di sini kita bisa dapat gambaran sebenarnya bahwa dari perspektif sumbu Z atau dilihat pada sumbu Z, kita dapati bahwa sumbu Z itu memiliki batas, yaitu batas permukaan atas ini dan batas permukaan bawah ini ya. Jadi kita punya fungsinya ya, apalagi kita bikin tadi sendiri fungsi Z masing-masing. Jadi yang atas ini adalah Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat, sementara yang permukaan bawah ini adalah Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau kita lihat pada sumbu Z, batasnya sumbu Z itu dua paraboloid itu. Dan itu salah satu cara memudahkan kita ya, ternyata batasnya seperti itu. Sekarang kalau misalkan kita tidak menggambar, maka kita harus apa istilahnya ya, bukan menebak, tapi kita harus melakukan beberapa langkah yang agak repot juga gitu untuk menentukan ini sebenarnya untuk Z yang atas, yang bawah, yang mana gitu ya. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi bukan, tapi kalau dengan gambar kita menjadi dapat gambaran permasalahan yang lebih utuh gitu. Oh, ini daerah R yang dimaksud, yang ingin dicari berapa sih volumenya gitu. Kemudian setelah itu ya, kita tadi sudah tahu batasnya ya, walaupun kita belum mau mencari batasnya, kita harus mencari si volume daerah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, sama dengan fungsi satu variabel atau dua variabel, kita mengambil bagian kecil atau partisi ya. Saya nyebutnya kadang-kadang ini partisi, tapi ini kita sebut saja elemen ya, elemen dari volume. Karena memang si daerah R ini adalah daerah yang solid ya, padat, di dalamnya ada isinya gitu maksudnya. Jadi kalau kita ambil satu bagian saja, satu elemen dari volume, ini kan volume utuh gini ya. Kalau kita ambil satu gitu kan, berarti bentuknya seperti apa, yang di dalam seperti apa.
kita bisa ambil dari luar, dari dalam gitu ya. Kalau yang di sini kayaknya ini ngambil dari dalam nih sepertinya. Jadi dia berbentuknya rata atau flat. Tapi kalau kalian lihat di sini, saya ambil dari luar salah satu elemen volume di mana gitu. Tentu dia tidak akan flat karena memang bentuknya permukaan melengkung gitu, tidak rata. Nah, yang namanya elemen itu berarti dia punya panjang, lebar, dan tinggi ya, elemen volume maksudnya. Dan karena si elemen volume ini bisa saja berbentuk balok atau bahkan menyerupai atau mirip, maka kita menggunakan aproksimasi di mana dari panjang alas atau lebar alas atau tinggi alasnya semuanya merupakan delta atau selisih dari dua buah koordinat ya, dari dua buah posisi titik gitu. Delta Y sekali lagi adalah istilah lain yang menggambarkan atau merepresentasikan selisih dari dua buah titik. Jadi kalian bisa gambarkan sistem koordinat, kemudian ambil dua buah titik, lalu Anda mau coba hitung selisih antara dua buah titik, dan itu bisa dituliskan dengan delta gitu ya. Nah, kita tahu bahwa panjang itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena si delta x delta Y delta Z sudah ada, kita bisa buat perhitungan aproksimasi atau pendekatan ya, dimana delta V kita sebutnya. Delta V itu atau elemen kecil dari volume ya, aproksimasi atau ya aproksimasi delta X, delta Y, delta Z. Kalian bisa rubah-rubah susunannya, delta Z dulu boleh sih, nggak ngaruh banget. Tapi kita tahu bahwa delta volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dengan cara yang sama dengan kita mempartisi sebuah kurva gitu ya, misalkan ada kurva, kita mau hitung luas daerahnya, sama juga akan dipartisi juga. Kemudian kita gunakan jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann itu berlaku di fungsi satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Kita partisi, ketika kita partisi si ini ya, di gambar yang ini, sebanyak sampai tak hingga, maka dia akan presisi menutupi, volume ini akan presisi menutupi semua daerah ini yang ingin dihitung volumenya. Dan itu sama saja kita melakukan perhitungan limit yang hasilnya adalah integral ya. Kalau kalian ingat bagaimana jumlah Riemann diterapkan sehingga menjadi integral, dan akibatnya seperti ini, kita akan peroleh bahwa volume dari benda ini adalah integral lipat 3, di mana integral lipat 3 itu merepresentasikan masing-masing sumbu ya, masing-masing elemen yang tadi panjang lebar tinggi, yaitu delta X, delta Y, delta Z. Jadi kalian bisa ganti dv-nya dengan dx, dy, dz. Tapi di sini kita punya fungsi ya, di mana fungsinya ini adalah sebenarnya kayak semacam massa jenis sih. Tapi asumsikan saja dalam kasus ini misalkan si fx yz nya itu adalah sama dengan 1, maka kita akan dapati volume utuh ya, tanpa kita memandang massa jenis dari benda solid ini gitu. Jadi sampai situ dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya minum dulu ya, izin. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau mudah-mudahan waktunya cukup sampai 2 contoh lah minimal ya. Kita lanjut. Setelah itu kita sudah dapati volume umum dari daerah yang mau kita hitung volumenya. Nah, sekarang permasalahannya yang lain adalah batasnya. Berapakah batas untuk X, berapakah batas untuk Y, dan berapakah batas untuk Z. Dan ini tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa batas untuk Z itu mudah untuk dilihat, karena pada sumbu Z maksimum itu ada pada permukaan yang ini, minimum itu ada permukaan yang ini. Sementara pada sumbu X ataupun sumbu Y, kita perlu melakukan yang namanya proyeksi ya, atau mencari bayangan benda ini, benda solid ini pada bidang XY, yang kalau kita lihat semuanya berbentuk lingkaran ya. Jadi dugaan sementaranya bayangannya akan berbentuk lingkaran dengan jari-jari berapa nanti kita lihat ya. Nah, tapi untuk yang Z tadi sekali lagi karena mudah untuk ditentukan, maka
di sini contoh satu ini saya memulainya dengan Z gitu, karena Z itu jelas sekali batasan yang atasnya adalah 4 min X kuadrat min Y kuadrat dan batasan bawahnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, itu untuk sumbu Z. Makanya di sini saya tuliskan untuk sumbu Z-nya dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat bayangan pada bidang XY ya dari benda solid ini. Dan ternyata hasilnya adalah lingkaran ya dengan jari-jari berapa ini? Ya antara 0 sampai 2 ya, antara 0 sampai min 2. Jadi kalau ini saya lupa tuliskan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau kita bisa lihat ini adalah persamaan lingkaran ya dengan jari-jari 2 ternyata ya, jari-jari 2. Sorry, ini jari-jarinya bukan 2 deh, tapi akar 2. Ini saya pakai salah ya. Saya mau edit tapi agak sulit nih. Jadi ini jari-jarinya akar 2. Kalau kita lihat kan 2-nya di sini, nggak mungkin jari-jarinya 2. Jadi dia kurang dari 2. Berarti akar 2 sekitar 1, sekian. 1 kan sekitar ada di sini. Gitu ya. Jadi ini adalah bayangan paraboloid pada bidang XY. Atau dengan kata lain adalah cakram ya. Kalau kita lihat nih, dia penuh di sini. Inilah daerah yang dimaksud pada bidang XY. Nah, kita bisa lihat bahwa dia adalah berbentuk cakram apa namanya, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 4, atau ya kita lihat dia sama dengan sorry jadi cakramnya itu ada atau terbentuk dari pasti parabolit yang X kuadrat plus Y kuadrat itu, atau kurang dari atau sama dengan dari parabolit 4 min X kuadrat min Y kuadrat, atau kalau kita sederhanakan mendapatkan ini maksudnya. Jadi ini kita tahu ini adalah persamaan piringan atau dish ya. Nah berarti ini jari-jarinya akar 2 gitu ya. Ini nggak ada masalah ya di sini ya. Jadi kalau pindahkan ini ke ruas kiri, ini ke ruas kiri, kita dapat 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Kalau kita sederhanakan semuanya dibagi 2, maka diperoleh ini. Itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi pada gambar ini kita sudah tahu nih jari-jarinya akar 2. Kemudian untuk yang Y-nya ya, yang Y-nya ini kita bisa gunakan juga dari persamaan yang lingkaran ya, persamaan lingkaran, persamaan disk, tapi kita buat jadi persamaan lingkaran karena kita ingin tahu batasan untuk Y gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari X-nya dulu, karena ini kan sama ya, ini jaraknya akar 2. Jadi tapi kita tidak bisa menyebutkan batas untuk X dan Y-nya sama-sama akar 2 gitu, nggak bisa, karena salah satu akan bergantung kepada variabel yang lain. Kalau kita putuskan X itu batasnya adalah dari min akar 2 sampai akar 2, maka si Y-nya ini harus dalam bentuk fungsi bergantung kepada X ya. Kalau kita ingat kita ingin mencari luas daerah di bawah setengah lingkaran ini, maka kita akan lakukan partisi ya kan. Anda ingat partisi sebanyak-banyaknya dari fungsi apa? Berarti fungsi ya. Jadi ini fungsi bukan angka. Tapi kalau Anda melihatnya dari misalkan ditentukan untuk batas Y-nya adalah min akar 2 sampai akar 2, maka si X-nya itu menjadi fungsi gitu. Tinggal pilih salah satu sebenarnya. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Tengok-tengok dulu nih. Jangan-jangan pada tidur. Tuh kan pada tidur. Pada kemana orang itu? Kirain pada tidur. Saya khawatir terjadi apa-apa sama kamu, saya disalahin lagi nanti. Baik ya, saya tutup lagi. Mudah-mudahan pada dengerin. Jadi sampai sini cukup jelas, guys. Bentar Pak, tadi saya lupa yang ininya. Batas integral yang kedua itu dari mana Pak? Ya Pak, yang min akar 2 min X kuadrat. Oke. Jadi saya ulangi lagi nih ya. Untuk yang Y ya, kalau jadi gini, ini sebenarnya milih. Kalau kita mau tentukan batas Y-nya, ini kan sudah jelas ya. Ini lingkaran kan, udah jelas. Berarti jari-jarinya berapa ini?
akar 2. Iya, betul. Nah, sekarang kita tinggal tentukan mana yang mau kita mulai batasnya dengan ini kan udah jelas ini min, ini plus ya. Atau ini kita lihat sumbu Y, ini min, ini plus. Dan kita tahu jari-jarinya tadi akar 2, maka batasnya itu kalau pada sumbu X itu adalah min akar 2 sampai akar 2. Dari sini sampai sini kan? Iya. Ya, nah tapi untuk sumbu Y kita nggak bisa sebut lagi batasnya dengan min akar 2 sampai akar 2. Kenapa? Penjelasannya tadi bahwa sama saja seperti kita mencari luas daerah di bawah setengah lingkaran ini. Berarti batas di sini bukan lagi angka akar 2 tapi dia berupa fungsi. Fungsinya dari mana ya? Ini kita tinggal modifikasi menjadi Y sama dengan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini Y kuadrat sama dengan 2 dikurang X kuadrat, maka ketika kita tarik akar ya jadi akar 2 dikurang X kuadrat. Karena ini plus minus ya, ada terlihat jelas di sini ini min, ini plus. Jadi tinggal kita kasih tanda minus atau kita mengakarkan sebuah fungsi dengan tanda plus minus juga, sama aja sih sebenarnya. Oke, saya kira cukup jelas itu. Dan kalau sudah ditemukan batasnya, tugas selanjutnya adalah menuliskan batas-batasnya sesuai variabelnya. Di sini DJ tidak berubah ya, DJ tetap batasnya ini. Nah, DY tadi seperti yang sudah disebutkan gitu. Kalian bisa sekali lagi kalian bisa tetapkan yang mana yang mau min akar 2 dalam kasus ini ya. Ya mau yang Y apa X. Kalau yang Y maunya min akar 2 berarti taruhnya di sini atau Y-nya kita pindahin ke sini. Tapi yang ininya karena si X-nya fungsi ini menjadi Y kuadrat. Ya bukan X kuadrat. Jadi akar 2 min Y kuadrat kalau mau begitu. Tapi sebenarnya sama aja. Gitu ya, sama aja. Dan ini bukan bentuk terakhir karena kalau kita mau evaluasi integral seperti ini akan sangat sulit di mana batas-batasnya adalah fungsi yang cukup kompleks ya. Jadi saya sarankan tidak melakukan integrasi dalam bentuk seperti ini. Nah, seperti yang di sesi 9 barusan saya review, kita dapat lingkaran ya. Maka kita merubah dx dy itu menjadi rdr d theta. Gitu. Nah, caranya gimana? Sama sebenarnya caranya. Ya, tinggal kita gunakan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Tapi kita punya Z di sini. Nah, kita mendapati koordinat R theta Z dan ini disebut sebagai koordinat silinder. Jadi kalau kalian renungkan kembali atau ingat kembali bahwa R theta itu terjadi pada bidang XY ya, pada bidang persegi panjang atau pada bidang XY. Sementara sumbu Z-nya itu dia naik turun gitu. Artinya si R theta-nya ini adalah jari-jari lingkaran dengan sudutnya dan Z-nya itu adalah tingginya. Jadi membentuk silinder, makanya disebutnya koordinat silinder. Jadi kalau kalian punya theta pada bidang XY, punya jari-jari pada bidang XY, kemudian ditarik sepanjang sumbu Z entah ke atas atau ke bawah, maka akan membentuk silinder. Makanya disebut sebagai koordinat silinder. Oke, cukup jelas di situ. Halo? Gimana? Coba memahami Pak. Iya sih, memang agak sulit ya, mudah-mudahan sih bisa dipahami. Mungkin bahasa saya terlalu cepat atau napas saya terlalu cepat. Karena saya harus ngomong dulu nih, saya bisa kacau urusannya nih. Ini bukan problem-based learning, tapi ini saya ceramah. Aduh, padahal kamu kan calon guru harus bisa memanage ya, tapi saya bisa maklumin sih. Ya, karena ini mungkin sebagian mahasiswa adalah materi yang sulit untuk dipahami, maka perlu saya jelaskan. Apalagi ada oktav yang relatif baru mungkin ya, saya harus jelaskan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Saya tutup lagi muka kamu ya, supaya saya tidak terhalang dengan gambar. Nah, di sini koordinat silinder ya, kita sebutnya. Kita dapati R theta Z. Maka si XY yang tadi, si XY dxd yang tadi juga akan berubah menjadi RDR d theta. Jadi sebenarnya sama aja.
hanya kita menambahkan Z. Kalau tadi di sesi 9 kita hanya mendapatkan RDR d theta, tapi karena memang di sini 3 dimensi ya pada ruang, maka kita dapati RDR d theta dz. Jadi dx dy dz menjadi RDR d theta dz itu. Jadi elemen volumenya berubah tuh ya, jadi melihatnya dengan jari-jari theta dan z. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan sangat dengan enaknya melihat bahwa R-nya itu memang jari-jarinya adalah akar 2. Ya, jadi misal katakanlah senternya di tengah-tengah sini, ini adalah lingkaran tadi. Kalau kita lihat ya, ini konturnya juga berupa lingkaran. Dia jari-jari maksimumnya akar 2. Oke. Sementara tetanya ya, kalau kita lihat lingkaran kan dari 0 sampai balik lagi ya 0 sampai 2 pi. Jadi kita lebih mudah mengevaluasi integral itu dalam variabel r d theta, dr d theta dz. Jadi kalau sudah dapat batas ini, kita tinggal substitusikan ke dalam integral secara keseluruhan dan kita dapat integralnya seperti ini. Jadi si z kan tetap ya. Si z-nya tetap, tapi yang berubah itu batas untuk x dan y-nya menjadi batas untuk r dan theta-nya. Dan ini cukup sederhana, kita bisa integrasi dengan mudah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Berarti udah pada bisa semua, mudah-mudahan. Saya ngomong mulu nih. Kira-kira ada yang mau ngomong nggak? Andika, silakan Andika. Saya izin minum. Coba Kiki mau nanya apa? Kamu lagi di mana liburan ya? Kok background kamu lagi sore hari matahari tenggelam? Ini apa? Background. Oh, background ya. Oke. Kristianti ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Iya, kamu kan baru pulang kampung tuh. Oleh-olehnya tolong dioper ya. Kemarin kamu pulang kampung tuh waktu perbaikan UTS. Oke deh. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut. Jadi sampai sini kita sudah dapat ya mengintegralkan. Jadi saya tidak sebutkan di sini. Kita mulai dari saya sebut di sini. Ya. Ya. Ada yang mau nanya? Ya. Itu Gimana? paham Pak, soalnya saya Gimana Rika? Gimana? yang volume itu kan I sama dengan I sama dengan integral dari dz dy sama dx ya Pak. Oke, yang ini. Itu tergantung dari Yang ini. ya, Pak. Yang ini. Yang ini apa yang ini? Yang mana? Ya, ini kan tadinya dx, dy, dy, betul. Terus jadi dz gitu. Kamu bingung. Tergantung dari ya. Oke. Tergantung fungsinya ya Pak. Yang Gini. Oh ya, oke, saya paham maksud pertanyaan kamu. Sebenarnya saya udah sempat sampaikan tadi. Jadi saya ulang lagi. Jadi di sini sudah dituliskan sebenarnya ya, sesuai situasi dan kondisi ya, dan urutan itu tidak mutlak. Jadi kita bisa susun ya dz dx dy atau dz dx, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah banget. Jadi kamu nggak usah pusing dengan urutan dz yang mana dulu gitu ya, terserah sih. Tapi tadi penjelasan saya terkait pada kasus contoh ini ya, pada contoh ini, karena saya bisa melihat dengan jelas di sini batas pada sumbu y. Kalau kamu lihat di sini, ini kan sumbu z ya, sorry, sumbu y lagi. Ini pada batas pada sumbu z, ini kan jelas banget atas itu adalah batas untuk sumbu z nih. Dan ini adalah paraboloid 4z sama dengan 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke. Bisa kebayang nggak? Atau saya perlu putar-putar nih supaya joget dulu deh. Jadi ini kalau kamu lihat nih, ini si
sumbu Z ini nih, batas atasnya ini adalah permukaan paraboloid yang Z sama dengan X 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sementara batas bawahnya ini adalah paraboloid Z sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat plus Y kuadrat. Jadi cukup mudah untuk melihat batas pada sumbu Z. Makanya saya mulai dengan DZ. Sebenarnya kamu bisa juga mulai dengan sumbu Y atau sumbu X sih, nggak ada masalah juga sebenarnya. Kalau kamu mau lakukan seperti itu gitu. Makanya saya sudah tuliskan di situ itu tidak mutlak gitu. Oke. Tapi ketika saya mau melihat pada sumbu X atau Y, saya mendapati gambar yang apa istilahnya ini ya? Ya belum begitu jelas lah. Ya belum begitu jelas. Makanya disarankan untuk setiap kali kita mau dihadapkan permasalahan integral rangkap 2 atau rangkap 3, yang satu mau menghitung volume misalkan gitu ya, salah satunya untuk menghitung volume, maka ada baiknya kita gambarkan dulu permasalahan tersebut sehingga kita memiliki gambaran lebih lah gitu dibandingkan kita tidak menggambar. Kan kalau kita tidak menggambar, kita tidak tahu tuh Z itu ternyata posisi atasnya itu dibatasi oleh permukaan paraboloid Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan bawahnya itu dibatasi oleh Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita nggak tahu tuh kalau kita tidak gambar. Bisa saja sih kamu kalau sudah punya intuisi yang bagus, kamu bisa buat misalkan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan satu lagi Z sama dengan 4 dikurang dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti si X kuadrat plus Y kuadrat ini sebagai penentu ya. Ketika dia sama nilainya 4 dikurang sesuatu itu sama dengan 0, maka berarti si Z paraboloid yang Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat itu posisinya lebih atas dibanding yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Bisa saja sih begitu, nggak masalah, tapi karena kita baru mulai mempelajari ini, jadi tetap disarankan menggambar terlebih dahulu. Jadi jawabannya tidak ada yang mutlak untuk menyusun yang mana DX, DY, DZ dulu. Namun pada kasus ini sekali lagi, karena sumbu Z lebih mudah dilihat batasannya, maka kita mulai dari sumbu Z. Begitu Rika. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Oke, jadi tadi kita sudah sampai sini. Nah, sekarang saya mau coba integrasi yang dalam dulu ya. Karena ini sudah langsung dalam. Sudah langsung integral 2. Jadi ini saya mau hitung dulu. Sebenarnya udah kelihatan. Udah kelihatan banget sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, saya ini dulu ya. Saya integralkan dulu. Jadi si DZ dulu ini saya hapus berarti. Integral dalam itu kan DZ ya, dan kita tahu ini sama dengan Z. Jadi ya nggak apa-apa lah buat ini ya, Z dengan batas bawah X gitu ya, batas atas X saya tulis dulu begitu, karena ini adalah 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan ini batas bawahnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kalau kamu substitusikan, kamu akan peroleh ya saya tulis lagi deh. Saya tulis aja. Ini ada tukang roti lewat, kedengeran nggak? Dengeran nggak? Jadi tukang malu saya. Mudah-mudahan bisa diedit nanti ya. Dikurang saya langsung aja ya, X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan ini kita akan dapati ya 4 dikurang 2 ya, 2 kali dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, seperti itu. Oke, kemudian integral tengah kita bagi-bagi nih. Sorry ini ke bawah. Integral tengah itu yang ini ya, berarti ya dari 0 ini ya, saya copy dulu, terus saya tuliskan ini
ganti, ini saya ganti, ini semua saya ganti, dan ini sisanya adalah RDR ya, RDR. Nah, ingat tuh ya, RDR nih, RDR. Nah, ketika di sini penjelasannya ini di bawah nih ya, penjelasan di bawah ini saya hapus saja ya, ini dihapus karena x kuadrat plus y kuadrat, sorry ini kuadrat ya. Oke, gitu ya. Jadi karena x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka kita bisa ganti sama kasusnya seperti yang sebelumnya tadi ya. Ini kita hitung lah, ini batasnya ini kayaknya supaya nggak bingung saya satu-satu nih. Ini saya copy dulu. Ini bukan volume berarti ya, karena masih piece bagian-bagian. Jadi ini saya ini maka sama dengan ini ya kan, dan ini sama dengan ini yang bawahnya, ini tetanya belum dulu ya, karena ini masih bagian tengah. Jadi masih bagian tengah. Oke. Nah, gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal kita selesaikan ini ya. Ini detailnya hapus dulu, sorry. Dan tidak ada V di sini. Oke. Ini masih integral tengah. Ini kalau mau langsung kita integralkan ya hasilnya aja langsung ya, karena ini kan udah kelihatan jelas nih. Ini sama dengan, saya ini aja ya, sama dengan batasnya bawah 0, atasnya 2 ya, 2. Waduh, salah, aneh jadinya. 2. Oke, ini adalah 4/2 ya, atau 2R kuadrat. 2R kuadrat dikurang 2/4 itu berarti setengah ya, ya setengah ya, 2/4 itu setengah R pangkat 4 ya, gitu. Dan kalau kita substitusikan, ini sebenarnya jawabannya ini dan udah ada nih sebenarnya, sama dengan 2 ya, sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi akar 2 kuadrat 2, 4 ya, jadinya 2 kali 2 4, lalu sini R pangkat 4 berarti akar 2 pangkat 4 berarti itu berapa? Berapa sih? 4 ya. Berapa? Akar 4, akar 2 pangkat 4. Berarti kan akar 2 pangkat 2 ya, 4 ya. Ya bener ya. Saya salah ngitung berarti ini. Oke, 2 per ini saya setengah ini ya. Makanya saya jadi bingung. Setengah. 2 pangkat 24, 4 bagi 2, 2, 4 kurang 2, 0. Nah gitu ya. Jadi ini integral tengah, nah integral ruangnya ini. Integral ruangnya ini, maka ini sudah volume berarti. 2 d theta ya, 0 sampai 2 pi, dan integral d theta adalah theta. Batasnya 0 2 pi ya, 2 kali 2 pi 4 pi. Gitu sih. Jadi ternyata volume daerah yang dibatasi oleh dua buah parabola z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dan z sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat, sorry ini banyak typo banget saya ya, itu adalah 4 pi. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya pengen kamu sih coba latihan ya, cuma waktunya cukup dan udah 5:30 ya. Siapa ada yang mau ditanya nggak? Laju Pak, itu kok 4 kurang 2, 0 Pak? mana? Oh iya, maksudnya 2, sorry. Makasih ya udah diingatkan. Yang lain, saya mau nengok-nengok, ini ada Salma. Saya baru melihat Salma itu kayak gitu ternyata ya. Oh, ini kita mana?
Alfian mana? Wah, halo, videonya nyalain dong. Waduh, nih, Nur Aziza nih, mana Nur Aziza? Wah, mana Cynthia, Adinda, Putri? Saya Pak. Mana aku nggak kelihatan mukanya? Nggak ada nih. Dia, Ada Bapak. mana nggak kelihatan mukanya. Gelap. IP-nya kalau buka kamera Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Oke deh. Jadi, Maaf ya. ya, nggak apa-apa sih, saya nggak maksa. Oke, kalau gitu ya sampai di contoh satu ini udah ngerti semua ya, mudah-mudahan ya. Apa yang sudah dijelaskan tadi nanti kan ini kan direkam sama Axel, kita bisa dicek lagi, diulang, diputar-putar gitu. Baik, saya ingin memperkenalkan contoh berikutnya. Jadi integral lipat 3 itu pada prinsipnya sama saja dengan integral lipat 2 ataupun integral dengan satu variabel. Semuanya dilakukan dengan menggunakan aproksimasi ya, dengan mempartisi, hingga kita membayangkan bahwa daerah-daerah yang akan kita hitung, baik itu volume, luas daerah yang kita partisi sebanyak mungkin, maka dia akan presisi menutupi atau memenuhi semua daerah yang ingin dihitung gitu ya. Itu logika yang seperti itu. Oke, selebihnya adalah menentukan batas, di mana batas-batasnya tergantung situasi masalahnya. Kalau ternyata batas-batas yang terbentuk itu lebih mudah ya, ketika kita lihat taruhlah bayangan di bawah daerah yang akan dihitung volumenya ternyata berbentuk lingkaran, maka disarankan menggunakan kalau di dalam 3 dimensi menggunakan koordinat silinder, atau kalau dalam 2 dimensi digunakan koordinat polar gitu ya, dengan r theta, kalau di 3 dimensi r theta z gitu. Jadi akan membentuk sebuah silinder. Itu sih sebenarnya ya, yang menjadi catatan penting ya ketika membentuk itu. Tapi kalau tidak membentuk lingkaran, tidak ada pilihan lain kecuali kita menyelesaikan atau mengevaluasi integral tersebut tetap dalam variabel x, y, dan z. Oke, selanjutnya saya akan perkenalkan dengan koordinat bola, di mana ini koordinat bola terbentuk ya dari bola ya, dengan melihat bola sebagai kerangkanya gitu. Nah, dalam hal ini jelas sekali soal itu akan melibatkan persamaan bola gitu ya. Kalau tidak melibatkan persamaan bola ya kita tidak perlu menggunakan koordinat bola untuk mengevaluasi fungsi daerah di antara, atau daerah yang dibatasi oleh fungsi-fungsi lainnya gitu. Oke, pada contoh 2 ini kita lihat, tentukan volume dari daerah yang terbentuk ya, ini ya, yang terbentuk yang dibatasi oleh Z sama dengan 1 min Y dan persamaan bola satuan atau jari-jarinya 1, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini pun sama, kalian bisa saja tidak perlu menggambar situasi soalnya, kalian bisa langsung melihat pada Z ya. Ini juga lagi-lagi kita bisa melihat pada Z karena diketahui Z sama dengan 1 min Y. Atau kalian bisa lihat juga dalam Y ya, berarti Y sama dengan 1 min Z, boleh aja sih. Jadi Anda memulainya dengan lihat batas pada sumbu Y. Tapi karena sudah kita temukan dalam bentuk Z sama dengan 1 min Y, ya kita tinggal lihat yang mana batas atas, yang mana batas bawah. Kalau kita lihat Z sama dengan 1 min Y ini adalah berupa garis lurus kan, itu persamaan garis Z tambah Y atau Y tambah Z sama dengan 1, berarti dia membagi 2 buah koordinat sama besar ya. Ya artinya akan membentuk segitiga siku-siku dan sama kaki. Kalau Anda bisa membayangkan, kalau kalian bisa bayangkan itu. Tapi ya kalau tidak bisa bayangkan, ya, sarannya tetap menggunakan digambar. Itu aja sebenarnya, tidak susah ya. Oke, sekarang kita akan coba gambarkan permasalahan ini
Di sini sudah ada sintaknya sama dengan yang tadi, dan lagi-lagi ini kalian bisa ganti-ganti ya. Ini sama aja ini, ini batasan pada sumbu X, batasan interval pada sumbu Y, ini banyaknya segmen peta-peta kecil ya tadi seperti di gambar. Nah, ini sekarang kita coba eksekusi. Kemudian sama ya dengan yang tadi, karena ada 2 buah Z di sini, saya ingin melihatnya dalam 2 buah Z. Sebenarnya bisa aja kalian bisa lihat dalam Y ya, bisa. Tapi saya sudah deklarasikan di sini untuk X dan Y, batasan-batasan pada koordinat atau pada sumbu-sumbu X dan Y. Jadi ya saya tetapkan saja ada 2 Z di sini. Z satunya yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Kalian bisa rubah, ini kan Z kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat ya, dan Z nya itu berarti akar gitu. Tapi dalam Octave kalian tidak perlu deklarasikan itu, karena ada yang mudah, yaitu kita nyebutnya sphere atau bola, jadi langsung muncul tuh. Tapi sebelum itu kita akan gambarkan satu dulu ya. Di sini tadi kita sudah menggunakan surface menginstruksikan atau akan memunculkan grafiknya. Kali ini kita akan coba mesh. Nah, saya tinggal copy aja. Ini copy. Mesh. Ya. Enter. Oke. Nah, ini dia. Dia berupa bidang ya. Karena memang kalau pada bidang YZ dia adalah persamaan garis, tetapi ketika 3 dimensi dia menjadi bidang. Oke. Nah, kita bisa putar-putar ya, bidangnya seperti inilah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sama seperti sebelumnya akan menampilkan 2 grafik pada satu frame gambar, maka kita ketikkan hold on supaya gambarnya dua-duanya muncul ya. Nah, untuk bola bola satuan khususnya sintaknya paling gampang itu sphere. Oke, sphere. Nah, ini dia gambarnya, tapi ini gambarnya masih gepeng, ya agak nggak enak aja yang lihatnya. Maka supaya enak melihatnya, kita akan samakan setiap panjang sumbunya supaya equal atau sama dengan sintak axis equal ya, axis equal, dan gambarnya akan berubah menjadi indah. Oke, ini ya. Jadi kalian bisa putar-putar ini, melihat kanan. Sebenarnya udah, kalau dari sini udah cukup jelas banget. Oh, ini yang atasnya, yang bawahnya gitu udah cukup jelas. Tapi kita masih kurang sedikit nama sumbu-sumbunya ya, sama seperti tadi. Kita tinggal namai label untuk sumbu-sumbunya. Ada sumbu X ya, sambil kita lihat perubahannya. Oke, sumbu X muncul, lalu ada sumbu Y. Oke, sumbu Y muncul, dan ada sumbu Z. Oke, sumbu Z muncul ya. Jadi kita sudah punya situasi permasalahan yang cukup jelas ya. Menurut saya udah cukup jelas banget. Artinya di sini daerah yang dimaksud adalah ini nih, yang dibatasi oleh bola satuan dengan persamaan bidangnya. Itu cukup jelas. Jadi ini udah kelihatan pada sumbu Z. Kalau dilihat dari sumbu Z, maka batas atas sumbu Z-nya adalah ini, batas bawah sumbu Z-nya itu adalah ini, persamaan bidangnya. Jadi dari gambar ini kita dapati batas untuk Z-nya dulu. Jadi lagi-lagi pada kasus contoh yang kedua ini kita mulai dari Z ya. Nah, ini sisanya kalian tinggal nama-namain lah ya, biar kelihatan jelas semuanya. Nah, lagi-lagi di sini asumsikan fx z-nya sama dengan 1 ya, karena ada banyak variasi. Ini sebagai contoh, jadi untuk memudah saja, kalau misalkan fx z-nya itu didefinisikan misalkan berapa gitu ya, ya kalian tinggal taruh di sini aja berapa gitu fungsinya. Di bukunya Stewart kayaknya banyak juga sih. Oke, jadi sampai situ kita menemukan bentuk yang sama lagi dengan contoh 1. Ketemu dia lagi. Nah, tapi kasusnya berbeda karena batasnya salah satunya adalah bola. Jadi kita agak sulit. Kenapa? Karena kita lihat ya, ini batas saya kira yang Z tadi saya sudah sebutkan lagi karena tadi sudah disebutkan.
bayangannya adalah ini. Jadi kayak kerang, kayak telur, kayak apa gitu ya. Jadi di sini bukan lingkaran. Jadi kalian tidak bisa menggunakan koordinat silinder gitu ya dalam kasus ini. Kalian tidak bisa menggunakan r theta z gitu ya. Tapi kalian harus menggunakan koordinat bola. Tapi boleh-boleh aja sih kalau mau coba. Jadi ini ya nggak bisa karena bukan lingkaran, jadi nggak bisa kita sebut R ya, nggak bisa kita sebut R sih. Tapi yang jelas kita tahu dari gambar ini Y-nya ini batasnya dari 0 sampai 1 cukup jelas di sini. Ya. Walaupun kita bisa cari secara aljabar sih. Sementara X-nya ini batasnya adalah min akar 2Y min 2Y kuadrat sampai 2Y min 2Y kuadrat. Jelas ini bukan lingkaran ya. Betul. Nah, secara aljabar juga bisa kalian dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi Z sama dengan Z, kemudian uraikan, maka kalian akan dapat batas untuk X ya, batas untuk X ya. Karena untuk Y-nya tadi udah cukup jelas, yaitu batasnya 0 sampai 1. Udah cukup jelas banget Y-nya 0 sampai 1, X-nya ternyata batasnya ini kan sumbu X ya. Itu min ini, min akar 2Y min 2Y kuadrat sampai dengan akar 2Y min 2Y kuadrat. Bicara uraiannya ini. Nah, untuk batasnya juga bisa kita hitung secara aljabar, di mana kita tahu bahwa Z sama dengan 1 min Y, setting Z sama dengan 0, maka kita dapati 0 sama dengan 1 min Y atau Y sama dengan 1, artinya Y maksimum 1 ya. Ya, paling rendah 0 berarti. Gitu. Dan setelah dapat batas X ini, lagi-lagi kita menemukan integral yang cukup kompleks kan untuk menyelesaikan dalam bentuk ini. Maka kita perlu cara lain, yaitu dengan koordinat bola. Nah, ini koordinat bola ini penjelasannya. Jadi yang pertama ada rho. Jadi rho ini istilah lain untuk jari-jari bola ya. Jari-jari bola atau ya kita sebut saja jarak dari titik tengah gitu, titik pusat ke sebuah titik dimanapun sama aja. Kalau bola itu jarak dari titik tengah ke semua titik itu akan sama jaraknya karena memang jari-jari kan. Kemudian Pi-nya itu adalah sudut yang terbentuk dari sumbu Z ke bawah ya, ke bidang XY. Dalam hal ini saya sebut saja R karena R ini jari-jari lingkaran yang ada pada bidang XY ya. Saya bisa sebut saja ini ZY sih sebenarnya bisa, atau ZX gitu ya, karena memang ada pada bidang XY gitu. Kemudian theta ya kita udah tahu semua ya, theta itu ada pada bidang XY. Nah, sekarang kita tinggal lihat hubungannya ya. Hubungannya antara Z, V, R, dan rho. Di sini kita gunakan trigonometri. Jadi kalau kalian lihat di sini sudut Pi di sini itu akan sama dengan sudut di sini ya, sudut dalam berseberangan. Kalian sudah belajar geometri dasar. Jadi kita punya Pi di sini mah. Berdasarkan trigonometri, maka kita bisa tentukan sinusnya ya. Sinus dari Pi itu berarti apa? R dibagi rho. Ya kan? Atau kita bisa sebut R sama dengan rho dikali sin Pi. Oke. Ini salah ya, ini nggak usah kayaknya. Ya. Tidak ada kaitannya dengan turunan. Sorry ya. Dan sementara Z kalau kita lihat di sini, ini Z ya, yang ini Z, ini rho, ini Pi, maka hubungannya ya kita bisa tentukan kosinus ya. Kosinus Pi itu berarti Z per rho, atau Z sama dengan rho dikali cos Pi. Ya, akibatnya kita sudah punya X sebelumnya tadi ya, yang polar tadi X, R cos theta, Y R sin theta, maka ketika R nya disubstitusikan yang ini ke dalam sini, maka diperoleh ini. Jadi kita punya hubungan X sama dengan rho sin Pi cos theta, Y sama dengan rho sin Pi sin theta. Jadi di sini kita tidak melibatkan R lagi, tapi kita sudah mendapatkan rho dan theta, Pi ya, rho Pi dan theta. Rho Pi dan theta itu koordinat bola. Nah, untuk mengetahui hubungannya kita ambil satu elemen. Jadi mirip lagi dengan yang contoh 1, ambil satu elemen di sini tapi agak berbeda karena dia kan bola ya.
Gambarnya seperti ini saya ambil dari salah satu halaman di bukunya John Stewart. Dan kita dapati ini seperti balok, anggap saja balok. Walaupun kenyataannya karena permukaan bola itu melengkung ya, jadi tidak akan flat, tidak akan rata. Sama sih sebenarnya dengan contoh yang satu juga, dia permukaannya melengkung, tidak akan flat. Tapi karena ini aproksimasi dan kalian melakukan partisi elemen dari volume itu sampai tak hingga, maka dia akan presisi gitu, akan menutupi seluruh daerah yang akan kita hitung volumenya gitu. Dan ini semua ada kaitannya dengan trigonometri ya. Kalau kalian perhatikan ini kalau yang delta rho saya kira cukup jelas lah ya, karena rho itu adalah jari-jari ya, tadi jari-jari bola, dari sini sampai sini jari-jari bola, sementara di sini kita nggak tahu titiknya berapa, anggap saja apa gitu ya, maka kita akan dapat selisih antara dari sini sampai sini dengan kita sebut atau notasikan delta rho. Itu yang pertama yang mudah sih ya, kita lihat, kita identifikasi. Kemudian dari yang ini, oke, ini sama ya, ini sama nih, ini maksudnya dia menghitung ini ya, kalau saya di sini nyebutnya apa, panjang lebar ya. Jadi ini saya nyebutnya tinggi, berarti saya punya panjang itu adalah rho I delta P. Jadi ini kalau kalian ingat trigonometri, kalian akan dapati ini. Ini adalah delta rho ya yang terbentuk. Delta rho, delta V ya, delta V, dan kalian lihat hubungannya, ini adalah rho ya tadi ya. Jari-jari, sebagian jari-jari, rho I itu berarti bagian dari jari-jari bola ya. Maka kalian akan dapati bahwa di sini sama dengan rho I delta P. Begitu juga dengan yang ini ya, yang jarak. Jadi ini dari sini kemari ya. Ini disebutnya saya panjang ya, ini panjang. Lalu ini lebarnya, ini agak sulit melihat gambar, ini lebarnya, ini kalau lihat sama ya, ini sama, ini lebarnya. Lebarnya itu adalah RI delta theta ya, karena memang kalau kita lihat bidang XY, ini RI ini bagian dari salah satu jari-jari ya, sama seperti rho tadi. Kalau rho total itu kan rho berarti jari-jari bola secara utuh. Nah ini juga sama, kalau R total berarti kan jari-jari lingkaran secara utuh, tapi ini bagian dari jari-jari lingkaran RI delta theta ya, delta theta akan sama dengan rho I yang ini ya, sama dengan yang ini juga, rho I sin pi k delta theta. Oke, ini mungkin harus agak dihafal sedikit yang ini ya, tapi tidak perlu secara utuh kecuali kalian mau ngajar lagi. Kalau untuk menyelesaikan masalah cukup kalian ingat yang ini, yang bawah ya. Jadi yang ini karena aproksimasi tadi ya, salah satu elemen dari volume daerah yang akan dicari volumenya yang ini ya, di salah satu ambil elemen di mana gitu ya, terserah. Tapi kalau partisinya banyak, ini dia akan presisi, akan menutupi seluruh daerah. Dan kita tahu bahwa elemen dari sebuah balok tadi ya, panjang kali lebar kali tinggi, walaupun itu aproksimasi, dia tidak flat, dia tidak rata, dia melengkung. Tapi tetap kalau kita menggunakan aproksimasi itu diperbolehkan karena pendekatannya. Maka ya panjang kali lebar kali tinggi, tinggal masukkan aja panjang lebar tinggi, masukkan kalikan, maka kita peroleh rho I kuadrat sin pi k rho delta rho kali delta theta kali delta pi. Jadi di sini kita tidak dapati R sama sekali ya, tidak dapati R. Jadi kita punyanya rho delta dan pi gitu, itu namanya koordinat bola. Dan sama dengan prinsip-prinsip kalkulus yang sebelum-sebelumnya, karena dia salah satu elemen, maka ketika dipartisi sebanyak-banyaknya hingga tak hingga, maka kita akan dapati jumlah Riemann ya, jumlah volume itu kita jumlahkan semua, dan nanti dia akan menutupi seluruh daerah yang mau kita hitung volumenya, dan sama juga integral ya kan. Maka kita akan dapati volumenya adalah integral ya, ini tadi yang di awal tadi, dan dv-nya berubah ya menjadi ya ini setelah kita lakukan limit tadi ya, partisi sebanyak-banyaknya. Ini delta P salah satu elemen. Nah, ketika lakukan limit kita akan dapatkan volume, yaitu
Ini dia, rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Dan ini kita ganti d pi yang di sini menjadi ya ini panjang. Tapi lebih mudah ngitungnya ya. Kita lihat nih. Mudah-mudahan waktu yang cukup. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Asal? Masih memahami nih. Laju. Kalau tidak ada saya lanjut. Iswanto. Lagi memahamin, Pak. Oke, saya nanti sih mau nanya sebenarnya, tapi ini dikit lagi tanggung ya. Saya pengen melakukan penelitian pada mata kuliah ini khususnya. Oke, karena kita sudah punya ini ya, maka kita perlu cari batas untuk rho, theta, dan pi. Dan itu tentu lebih mudah ya, karena kita tahu. Yang pertama, karena rho-nya tadi satu, yaitu bola satuan. Ingat, jari-jari bolanya satu, jadi rho-nya satu, artinya rho-nya batasnya mulai dari 0 sampai 1. Beres ya, itu udah mudah banget. Hidup kita itu udah tenang banget kalau udah sampai dapat batas ini. Kemudian kita tahu bahwa bayangan dari theta itu artinya bayangan di bawah daerah R itu pada bidang XY adalah lingkaran, bukan lingkaran persis sih sebenarnya ya. Tapi kita coba aja gambarnya. Oke, ini lingkaran persis tahu bukan kira-kira menurut kamu pada bidang XY? Bukan ya. Tapi sudut yang dibentuknya tetap 0 sampai 2 pi untuk theta ya. Jadi karena kita tidak melibatkan jari-jari lingkaran, karena memang bukan lingkaran sih sebenarnya, di sini saya tidak tepat mengatakan bahwa bayangannya adalah lingkaran ya, bukan. Mirip ya, mirip lingkaran, mungkin agak ke elips ya, tapi sudut yang terbentuknya tetap dari 0 kembali lagi ke asal, artinya ya tetanya tetap 0 sampai 2 pi gitu, tidak berubah kalau sudutnya. Tapi kalau jari-jarinya kita tidak bisa sebutkan karena memang bukan lingkaran ya. Nah, sementara untuk pi-nya gimana? Nah, ini pi-nya kita bisa identifikasi dengan merubah sudut pandangnya dengan bidang ZX atau bidang ZY. Kita lihat di sini nih. Kalau kita lihat, mana ya? Oke, belum. Ya kira-kira gambarnya seperti yang di sini lah, sama ya. Jadi kalau kita lihat nih, dia akan membentuk segitiga siku-siku sama kaki ya. Kalau kita ini pusatnya 0,0 di sini. Ini pada bidang ZY, dan dia sudut-sudut di kakinya adalah 45 derajat. Tapi kalau gitu, CP-nya itu ada mulai dari 0 sampai 4 pi. Yang 45 derajat ya dalam radian kan 4 per pi. Sudah ketemu semua, ya sudah masukkan. Karena kita sudah punya rho batasnya, sudah punya theta batasnya, dan kita sudah punya batas pi. Dan masukin semuanya, kita hitung ya. Ini saya langsung saja, saya tidak sebutkan integral dalam, integral tengah, integral luar ya. Jadi ini langsung mulai dari dalam. Di sini saya hitung hasilnya adalah 1/3 sin pi, kemudian diintegralkan lagi, hasilnya adalah theta per 3 sin pi, dan yang terakhir adalah ini karena sama nih, sin pi turun diintegralkan terhadap dv, jadi ini cos ya, min cos ya, min cos di sini. Ini basic lah, basic. Mudah-mudahan sih kalian tidak bingung ya. Setelah itu ya masukin batas-batasnya, dihitung ya dapatnya ini. Cukup sampai di situ aja dulu hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.